Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi terkait akuntansi keuangan menengah 2 yang membahas contoh soal tentang perlakuan akuntansi dividen saham dalam jumlah kecil, perlakuan akuntansi dividen saham dalam jumlah besar, dan perlakuan akuntansi dividen scrip. Nah, di sini ada 3 orang penyaji yang akan menjelaskan materi ini, yaitu saya sendiri, Satria Mahiswara, dengan NIM 1810313310034. Kemudian ada Safril Padang dengan NIM 1810313110047. Dan terakhir ada Rezin Diva dan Tik Kurniawan dengan NIM 1810313210008. Kemudian, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan soal 14.2 tentang perlakuan akuntansi dividen saham dalam jumlah kecil yang terdapat di dalam buku Akuntansi Keuangan Menengah 2 penerbit Salemba 4 yang terdapat di dalam halaman 113. Ya, langsung saja masuk ke dalam soalnya. Sebagai ilustrasi, asumsikan posisi ekuitas pemilik PT JAK sebelum dividen saham diumumkan adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan soalnya. Ya, diketahui saham biasa dengan nilai nominal sebesar Rp20.000 dan 30.000 lembar saham yang beredar. Ya, ini kita bisa langsung kalikan antara 20 dengan 30.000, maka akan mendapatkan nilai sebesar Rp600.000. Nah, bagaimana perhitungan Excel-nya? Seperti ini. Sama dengan kita klik Rp20-nya, kemudian kita kali dengan 30.000, maka hasilnya adalah Rp600.000. Nah, tambahan modal disetor diketahui mendapatkan nilai sebesar Rp300.000, saldo laba diketahui sebesar Rp600.000, dan total ekuitas pemilik ini adalah jumlah dari saham biasa ditambah tambahan modal disetor ditambah saldo laba, dan akan mendapatkan nilai Rp1.500.000. Nah, bagaimana sih caranya perhitungan dalam sebuah Excel? Nah, sebelum kita lanjutkan, kita perlu ketahui caranya untuk menjumlah suatu perhitungan dalam Excel, yaitu kita akan menggunakan rumus sum. Nah, jadi seperti ini. Sama dengan sum, buka kurung, kita klik 600.000 ini, dan kita tarik saja hingga angka yang kita butuhkan dalam penjumlahan. Kemudian kita tutup kurung. Nah, coba kita lihat di sini. Jika ingin mencari penjumlahan dengan mudah, kita bisa tarik saja. Kita bisa tarik saja ke angka yang kita perlukan. Dan kita ketahui di sini bahwa di sini ada titik 2 di antara E3 dan F5. Nah, ini kalau misalkan penjumlahannya sejajar seperti ini. Kalau misalkan penjumlahannya itu tidak sejajar atau berada di baris lain, kita bisa ganti titik 2-nya ini menjadi koma. Nah, baiklah, kita langsung saja lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah Rp1.500.000. Ya, langsung saja kita lanjutkan. PT JAK mengumumkan pembagian dividen dalam bentuk saham sebesar 20% dari saham beredar, yaitu 30.000 dikali 20% sama dengan 6.000 lembar. Pada tanggal yang sama, harga pasar saham PT JAK adalah Rp25 per lembarnya. Dengan demikian, maka harga pasar wajar atas 6.000 lembar saham yang akan dibagikan sebagai dividen adalah sebesar Rp150.000. Jurnal yang diperlukan seperti ini. Nah, jadi jurnal pada saat pengumuman yaitu laba ditahan pada dividen saham biasa tersedia untuk dibagi dan tambahan modal disetor dari dividen saham. Nah, jadi laba ditahan ini terletak di debit dengan nilai sebesar Rp150.000. Nah, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan nilai Rp150.000 ini? Nah, di sini saya sudah membuat tabel khususnya untuk mempermudah dalam perhitungan. Nah, jadi cara manualnya bisa seperti ini. Rp25 per lembar ini kita kalikan dengan 6.000 lembar saham yang beredar, yaitu akan mendapatkan nilai Rp150.000. Nah, cara perhitungan Excel-nya seperti ini.
Sama dengan kita klik Rp25 ini, kemudian kita kalikan dengan 6.000 dan enter. Hasilnya adalah Rp150.000. Nah, kemudian dividen saham biasa tersedia untuk dibagi. Ini terletak di kredit dengan nilai Rp120.000. Nah, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan nilai Rp120.000 ini? Nah, kita bisa menggunakan cara manual seperti ini. Saham biasa nilainya sebesar Rp600.000, kita kalikan dengan 20%. Maka akan mendapatkan Rp120.000. Dan cara Excel-nya seperti ini. Sama dengan kita klik 600.000, kemudian kita kalikan 20%. Dan hasilnya adalah Rp120.000. Dan tambahan modal disetor dari dividen saham mendapatkan nilai sebesar Rp30.000. Ini didapatkan dengan laba ditahan dikurang dengan dividen saham biasa tersedia untuk dibagi, yaitu Rp150.000 dikurang Rp120.000 mendapatkan hasil Rp30.000. Nah, perhitungan Excel-nya seperti ini. Sama dengan kita klik Rp150.000, kemudian kita kurang dengan Rp120.000 ini dan kita enter. Hasilnya adalah Rp30.000. Nah, jurnal berikutnya yaitu pada saat penerbitan saham untuk dividen, yaitu dividen saham biasa tersedia untuk dibagi pada saham biasa nilai nominal Rp20. Nah, jadi dividen saham biasa tersedia untuk dibagi mendapatkan nilai Rp120.000. Ini didapatkan dari jurnal sebelumnya. Jurnal ini yang kita pindahkan. Nah, kemudian saham biasa nilai nominal Rp20. Ini didapatkan dari penyesuaian. Nah, jadi Rp120.000 ini merupakan penyesuaian dari dividen saham biasa tersedia untuk dibagi. Oh ya, sebelum itu saya ingin kasih tahu untuk menulis angka Rp120.000 ini agar tidak perlu repot-repot lagi, kita dapat menggunakan rumus seperti ini. Sama dengan kita klik saja Rp120.000 ini dan kita enter. Nah, dapat angka Rp120.000. Kemudian, setelah saham untuk dividen diterbitkan, maka posisi ekuitas pemilik menjadi sebagai berikut. Nah, saham biasa nilai nominal sebesar Rp20 ini dikali dengan 36.000 lembar beredar. Nah, jadi dari mana sih dapat angka 36.000 ini? Nah, jadi ada dua cara untuk mendapatkannya. Cara pertama, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Rp30.000 ini kita tambahkan dengan 20%. Maka akan mendapatkan nilai sebesar Rp36.000. Dan cara kedua kita bisa gunakan cara seperti ini. Rp30.000 ini kita tambahkan dengan 6.000 lembar. Maka akan mendapatkan nilai 36.000 lembar yang beredar. Nah, setelah itu kita kalikan saja Rp20 ini dengan 36.000 lembar beredar, yaitu akan mendapatkan nilai Rp720.000. Nah, perhitungan Excel-nya seperti ini. Sama dengan 20 dikali dengan 36.000. Maka hasilnya adalah Rp720.000. Kemudian, tambahan modal di setor diketahui dapat angka sebesar Rp330.000. Nah, caranya bagaimana sih untuk mendapatkannya? Nah, caranya seperti ini. Di sini kita lihat tambahan modal di setor sebesar Rp300.000. Kemudian, di sini kita lihat lagi tambahan modal disetor dari dividen saham sebesar Rp30.000. Nah, ini kita bisa langsung jumlahkan Rp300.000 dengan Rp30.000, yaitu akan mendapatkan nilai sebesar Rp330.000. Ini. Nah, perhitungan Excel-nya seperti ini. Sama dengan sum, buka kurung, kita klik 300.000 yang ini. Nah, ini karena seperti yang tadi, yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa untuk mencari sum ketika
angka yang diperlukan ini terpisah barisnya, kita bisa gunakan koma. Dan kita klik saja 30.000 ini. Dan kita tutup kurung. Dan hasilnya adalah Rp450.000. Nah, kemudian di sini total ekuitas pemilik didapatkan dengan cara sama dengan sum buka kurung 720.000, kita tarik ke bawah hingga 450.000 dan kita tutup kurung. Hasilnya adalah Rp1.500.000. Nah, jadi ini adalah total ekuitas pemilik. Nah, mungkin penjelasan ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, di mana saya akan menjelaskan contoh 14.3 yaitu perlakuan akuntansi dividen saham dalam jumlah besar. Ya, sebagai ilustrasi, anggap PT JAK mengumumkan pembagian dividen sebesar 50% dari total saham yang beredar. Informasi lainnya sama seperti ilustrasi sebelumnya. Nah, untuk mengetahui informasi ini, kita bisa melihat informasi yang soal sebelumnya. Kemudian, untuk jurnal yang diperlukan adalah sebagai berikut. Pada saat pengumuman, laba ditahan 50% dikali 30.000 lembar dikali Rp20 sebesar Rp300.000. Pada dividen saham biasa tersedia untuk dibagi sebesar Rp300.000. Nah, untuk mendapatkan Rp300.000 ini adalah kami menggunakannya dengan dua cara, yaitu secara manual dan secara otomatis. Jadi di sini saya akan menjelaskan melalui kedua cara tersebut. Yang pertama saya akan menjelaskan melalui cara manual, yaitu sama dengan klik 50% dikali Rp30.000, kemudian dikali lagi dengan Rp20. Kemudian kita klik enter menjadi Rp300.000. Adapun secara otomatis yaitu sama dengan 50% dikali dengan 30.000 kemudian dikali lagi dengan Rp20. Kemudian kita klik enter menjadi Rp300.000. Kemudian untuk memperoleh dividen saham biasa tersedia untuk dibagi yaitu dengan cara sama dengan 50% dikali saham biasa yang bernilai Rp600.000. Kemudian kita enter Rp1.000. Selanjutnya, pada saat penerbitan saham untuk dividen di jurnal, yaitu dividen saham biasa tersedia untuk dibagi sebesar Rp300.000 pada saham biasa dengan nilai nominal Rp20 sebesar Rp300.000. Nah, untuk mendapatkan Rp300.000 ini sama dengan yang di atas, sama dengan ini, yaitu sama dengan 50% dikali dengan saham biasa yang bernilai Rp600.000. Kemudian kita klik enter Rp300.000. Nah, untuk mendapatkan saham biasa nilai nominalnya Rp20 itu adalah tinggal penyesuaian antara debit dan kredit. Jadi di sini kita tinggal memindahkan yang sebelumnya di debit Rp300.000, di kreditnya juga harus Rp300.000. Nah, di sini juga ada dua cara, bisa langsung diketik, misalnya kalau diketik langsung Rp300.000, kemudian klik enter. Adapun untuk secara lebih mudah yaitu tinggal klik sama dengan, kemudian klik 300, kemudian klik enter. Nah, langsung.
Untuk selanjutnya yaitu posisi ekuitas pemilik pasca penerbitan saham untuk dividen menjadi sebagai berikut. Nah, saham biasa nilai nominalnya 20 kali 45 lembar. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dari mana 40 lembar ini. Jadi, 45 lembar ini diperoleh dari 30.000 ditambah 50%. Nah, sehingga hasilnya 45.000. Kemudian nanti 20 rupiah dikalikan dengan 45.000 sehingga hasilnya 900.000 rupiah. Nah, untuk cara penghitungannya di Excel yaitu sama dengan klik 20 kemudian dikali dengan 45.000 rupiah. Kemudian klik enter sehingga hasilnya 900.000 rupiah. Nah, untuk tambahan modal di setor ini klik sama dengan, kita kembali ke soal yaitu tambahan modal di setor sebesar 300.000 rupiah. Tinggal klik, setelah itu klik enter ya, 300.000 rupiah. Kemudian saldo laba sebesar 300.000 rupiah ini diperoleh dari sama dengan, kembali ke soal yaitu saldo laba sebesar 600.000 rupiah kita kurangkan dengan laba ditahan yang ada di sini yaitu sebesar 300.000 rupiah. Kemudian kita klik enter 300.000. Nah, sehingga total ekuitas pemiliknya yaitu menjadi 1.500.000 rupiah. Nah, untuk mendapatkan 1.500.000 rupiah ini yaitu dengan cara klik sama dengan, kemudian sum, kemudian buka tinggal tarik, tutup kurung, setelah itu klik enter. Nah, 1.500.000 rupiah. Jadi total ekuitas pemiliknya menjadi 1.500.000 rupiah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan ataupun saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi dividen scrip atau dividen utang. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 1 Juni 2014, PT CDE mengumumkan pembagian dividen berupa dividen scrip atau dividen utang berjangka waktu 3 bulan sebesar Rp100 per lembar untuk 3 juta lembar saham yang beredar. Tingkat bunganya adalah 10% per tahun. Maka jurnalnya sudah kami siapkan di sini. Pada tanggal pembayaran 1 Juni 2014, jurnalnya itu adalah laba ditahan pada utang promes. Seperti yang kita ketahui, laba ditahan itu adalah banyaknya nilai saham yang dimiliki oleh si pemegang saham. Nah, karena di sini kita punya 3 juta lembar saham yang beredar dengan nilai Rp100 per lembarnya, maka tinggal kita kali nih 3 juta lembar saham ini tadi dikali dengan harganya Rp100 sehingga menghasilkan 300 juta. Lalu untuk utang promes ini adalah pengakuan bahwa kita memiliki utang kepada si pemegang saham tadi. Maka untuk utang promesnya pun senilai dengan saham yang dimiliki pemegang saham tadi, yaitu sebesar 300 juta. Nilainya sama. Nah, kemudian pada tanggal pembayaran saat jatuh tempo tanggal 1 September 2014, jurnalnya itu sebagai berikut. Seperti ini. Yang pertama, utang promes kepada pemegang saham. Karena sebelumnya kita sudah mencatat utang promes ini di kredit, kita akui sebagai utang, maka pada saat jatuh tempo kita bayar utang tersebut. Nah, utang promesnya ini kita debitkan senilai 300 juta sama dengan utang yang kita catat tadi. Tapi dengan biaya bunga. Seperti yang terdapat pada soal di sini, biaya bunganya itu 10% per tahun.
Maka cara menghitungnya itu sebagai berikut. Nah, seperti ini. 10% ini adalah tingkat bunganya tadi. 10% adalah tingkat bunganya, 10% per tahun dikali dengan 300 juta. 300 juta adalah utang promesnya kita tuh, utang promes kita, dikali dengan 3/12. 3/12 ini adalah jangka waktu yang kita miliki. Kita punya jangka waktu 3 bulan. 3 bulan. Nah, karena tingkat bunganya ini adalah sebesar 10% per tahun, maka perlu kita bagi nih 3 bulan tadi bagi 12 bulan. Karena dalam 1 tahun itu kan 12 bulan. Sehingga menghasilkan ini 7.500.000. Nah, kemudian pada saat kita membayar utang promes kepada pemegang saham dan biaya bunganya, tentu kita akan menggunakan kas. Untuk nominalnya sendiri adalah hasil tambah dari utang promes dengan biaya bunga tadi sebesar 307.500.000. Nah, seperti itu. Jadi apabila kita telah menyusun jurnal sebagai berikut seperti ini, maka telah lunaslah utang dividen kita kepada pemegang saham. Mungkin sampai sini saja penjelasan saya terkait akuntansi dividen scrip atau dividen utang. Terima kasih. Ya, itu tadi contoh soal yang dapat kami sampaikan atau kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Jadi, ada 3 soal yang dapat kami jelaskan. Yang pertama yaitu contoh 14.2 perlakuan akuntansi dividen saham dalam jumlah yang kecil. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu contoh 14.3 perlakuan akuntansi dividen saham dalam jumlah besar. Dan untuk soal yang ketiga yaitu contoh soal 14.5 perlakuan akuntansi dividen scrip. Semoga apapun yang kami jelaskan di dalam video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi kami yang menjelaskan. Dan semoga dapat menambah motivasi dan semangat kita untuk tetap belajar. Di dalam video ini, tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, terutama dalam segi penjelasan dari kami. Oleh karena itu, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Akhirul kalam kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.